warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, siapa ketua kelasnya? Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Pimpin ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, siapa yang enggak masuk hari ini? Baiklah, buka bukunya halaman 103. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Di sini ada masa transisi 1966 sampai 1967. Satu, ada aksi Tripura. Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik militer hingga lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disingkat dengan KMI. Berbagai tindakan pemuda dan mahasiswa pada masa transisi ini, salah satunya aksi Tripura, di mana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, 2. Surat Perintah 11 Maret. Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru. Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 ini terjadi penyerahan mandat atau penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satu dipicu peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Namun hingga saat ini Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Ada yang ditanyakan? Baik. Dualisme kepemimpinan nasional. Jadi dalam negara kita ini pernah ada dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan nasional adalah jalannya suatu pemerintahan dipimpin oleh 2. Nah, dalam satu negara itu dipimpin oleh dua pemimpin. Indonesia pernah mengalami dualisme kepemimpinan nasional ketika Soekarno dan Soeharto memiliki perbedaan penafsiran mengenai Super Semar. Soekarno menganggap bahwa Super Semar merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan kalau itu Super Semar hanyalah pemerintah pengamanan saja sesuai konstitusi. Pemerintah masih dipimpin oleh Soekarno, sedangkan Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Diberi mandat oleh MPS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera
Meskipun pada saat itu Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Nah, kondisi seperti ini yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah. Ada yang mau ditanyakan? Stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Orde Baru merupakan pemerintahan yang berlangsung setelah Orde Lama. Pada awal pemerintahan ini, Orde Baru membawa berbagai persoalan ekonomi. Orde Lama seperti utang luar negeri dan anjloknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian Indonesia memburuk. Nah, pada masa ini dilakukan pemulihan ekonomi atau rehabilitas ekonomi yang didasarkan pada TAP MPRS nomor 1966 dengan berisi tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Soeharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut: mengeluarkan peraturan 3 Oktober 1966 tentang pokok-pokok regulasi, mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif, mengeluarkan peraturan 10 Februari 1967 tentang harga dan tarif. Pertama, Persatuan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Baik, peraturan 28 Juli 1967 tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia. Juga nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kemudian nomor 13 tahun 1967 tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja APBD. Dengan demikian, kebijakan rehabilitas ekonomi masa Orde Baru adalah tentang pokok regulasi dan harga dan tarif, pajak usaha, penanaman modal asing, dan APBD. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, coba di situ ada tugas kalian kerjakan teori pembangunan. Ada 1 sampai 3. Nah, kerjakan di halaman 121. Cut dulu.